Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, untuk kali ini mata pelajaran matematika kita akan membahas tentang soal AKM materi atau subbab tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Saya ingatkan lagi kepada kalian ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan lupa untuk mencuci tangan jika kalian sehabis keluar dari rumah. Dan yang paling penting adalah jangan lupa menggunakan masker dan menjaga jarak. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentunya kalian nanti akan mampu menalar dan menyelesaikan persoalan bentuk AKM ini pada subbab sistem persamaan linear dua variabel. Jadi soal ini adalah soal yang mungkin kalian temui, salah satu soal yang kalian temui pada soal AKM yang sudah kalian lalui sebelumnya. Ya, kita bahas hari ini. Bagaimana nih? Nah, bisa kalian perhatikan soalnya. Nah, di situ terdapat dua buah gambar ya. Nomor 2018 sudah terima dari Claresta. Banyaknya uang Rp43.000. Ya, toko alang-alang Asyap Huri. Nah, untuk yang nomor 2019 ya sudah terima dari Lucky, banyaknya uang adalah Rp34.000 untuk pembayaran 4 buku tulis dan 2 pulpen. Oke, permasalahan yang pertama kita identifikasi dulu. Pertama, Claresta membeli 3 buku tulis dan 5 pulpen dengan seharga Rp43.000. Nah, untuk Lucky dia membeli 4 buah buku tulis, 2 pulpen dengan harga Rp34.000. Nah, gambar yang tertera di atas ini itu menunjukkan potongan struk belanja Claresta. Nah, gambar di bawah menunjukkan potongan struk belanja Lucky. Nah, persoalannya adalah jika pada hari yang sama Dila ingin membeli 6 buku tulis dan 5 pulpen, maka jumlah minimal yang harus dibayar oleh Dila untuk berbelanja adalah berapa? Oke, kalau kalian mampu mengidentifikasinya, berarti di sini ada 2 buah item yang sama, yaitu buku tulis dan pulpen. Seperti itu ya. Ada buku tulis dan pulpen. Claresta dan Lucky sama-sama membeli buku tulis dan pulpen. Berarti dapat kita jadikan permisalahan itu adalah si buku adalah X, pulpen adalah Y. Ya? Oke, gimana cara penyelesaiannya? Oke, karena di sini kita misalkan buku tulis adalah X dan pulpen adalah Y, maka kalian dapat mengubah dalam bentuk model matematikanya adalah yang pertama kita mulai dari Claresta. Yang pertama, Claresta di sini membeli 3 buah buku tulis. Ingat buku tulis adalah X, berarti Claresta ini membeli 3 buku tulis, berarti 3X. Paham? Ditambah Lia membeli 5 pulpen, berarti 5Y. Dengan harga yang ia bayar adalah Rp43.000. Ini. Oke, yang kedua, Lucky. Si Lucky ini membeli 4 buah buku tulis, 4X, dan 2 pulpen, 2Y, dengan harga Rp34.000. Seperti ini. Oke, bisa kalian lihat ya, paham ya? Berarti kita misalkan buku tulis adalah X, pulpen adalah Y. Kalian sudah mendapatkan 2 persamaan ini.
Nah, sekarang kita menggunakan metode apa nih? Ayo, masih ingat tidak nih metode penyelesaian yang dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Metodenya apa saja? Ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan ada metode campuran. Untuk kali ini saya menggunakan metode campuran, berarti kombinasi dari metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama berarti kita pakai metode eliminasi dulu. Oke. Karena di sini nilainya berbeda, 3x plus 5y sama dengan 43.000 dan 4x plus 2y sama dengan 34.000. Saya ingin menghilangkan atau menghabiskan si x-nya dulu. Nah, kalau saya mau menghilangkan si x, dilihat si x ini koefisiennya persamaan yang pertama adalah 3, persamaan yang kedua adalah 4. Bagaimana cara menyelesaikan? Berarti koefisiennya harus kita jadikan sama besar. Bagaimana? Kita pakai KPK. Berapa sih KPK dari 3 dan 4? Ayo. Ya berarti 3 dan berapa? Ya berarti 3 dan 4 sendiri. Berapa 3 kali 4? 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Mengubah koefisien 3x dan 4x menjadi 12. Berarti persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4. Kenapa? Karena 3 dikalikan 4 nanti hasilnya menjadi 12x. Dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Kenapa? Karena 4x ini supaya jadi 12 harus dikalikan dengan 3. Oke. Nah, sekarang persamaan yang pertama kalian kalikan dengan 4 semua. Berarti 3x kali 4 12x. 5x dikalikan 4 20y. Dan 43.000 dikalikan 4 172.000. Oke. Lanjut untuk persamaan yang kedua. Semuanya kita kalikan dengan 3. Berarti 4x kali 3 12x. 2y kali 3 6y. 34.000 kali 3. Oh, 102.000. Ingat, tandanya adalah sama, plus dengan plus, maka dikurang agar ini habis. Bersisa 20y dikurang 6 jadi 4y. 172 dikurangi 102 adalah 70.000. Maka y ini adalah berapa? 70.000 dibagi 14. Hasilnya berapa? Oh, hasilnya adalah 5.000. Dapat satu nilai. Variabelnya y adalah 5.000. Y itu apa? Pulpen. Berarti nilai 1 atau harga satu buah pulpen adalah 5.000. Sekarang y-nya kita udah dapat nih 5.000. Berarti kita pakai substitusi. Kita pakai substitusi berarti menggantikan si variabel y ini dengan 5.000. Boleh menggunakan persamaan yang pertama, boleh menggunakan persamaan yang kedua, bebas. Di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 3x plus 5y sama dengan 43.000. Nah, karena substitusi berarti kita menggantikan variabel y-nya dengan angka 5.000. Berarti 3x plus 5y, berarti 5 dikali 5.000 sama dengan 43.000. Oke. 3x tuliskan kembali ditambah 5 kali 5 25.000 sama dengan 43.000. Ingat, konstanta dengan konstanta. Berarti 25.000 harus menemani 43.000. Bagaimana? Dipindahkan dari positif menjadi negatif. Ya, berarti 3x sama dengan 43.000 dikurang 25.000. Hasilnya berapa? 43.000 dikurang 25.000. Oh, hasilnya adalah 18.000. Maka 3x sama dengan 18.000. 3x adalah 18.000. Maka x-nya adalah berapa? 18.000 dibagi 3. Hasilnya berapa? 6.000. Berarti kalian dapat simpulkan bahwa satu buah buku tulis si x adalah 6.000. Ya, y adalah 5. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jumlah minimal uang yang harus dibawa Dila kalau ia ingin membeli
6 buku tulis, dan 5 pulpen. Nah, berarti tinggal kalian masukkan saja. X-nya tadi adalah 6.000, Y-nya adalah 5.000. Berarti 6 dikali 6.000, 5 dikali 5.000. 36.000 ditambah 25.000 adalah 61.000. Berarti uang minimal yang harus dibawa Dila adalah 61.000. Oke. Oke, sebenarnya ini sering kali kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, namun kalian masih bingung dan kurangnya pemahaman ya. Jadi untuk lebih paham bisa diputar ulang kembali video yang saya berikan ini ya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua adalah 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya adalah 6 kali usia anaknya. Jika 18 tahun yang akan datang, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya, maka umur ibu itu sekarang adalah berapa? Kita misalkan di sini kan ada 2 orang yang bersangkutan, ibu dengan sang anak. Kita misalkan ibu adalah X dan anak adalah Y. Ya, kalimat yang pertama 2 tahun yang lalu. Yang ditanyakan adalah umur sekarang. Oke. Ditanya yang kalimat pertama 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya, nah 2 tahun yang lalu berarti si ibu ini kan si X, berarti 2 tahun yang lalu berarti si ibu ini 2 tahun yang lalu berarti dikurangi 2 karena kita mundur ke belakang peristiwanya, paham ya? Maka X min 2 karena apa? Si ibu umurnya mundur 2 tahun yang lalu, paham? Umur ibu 2 tahun yang lalu adalah 6 kalinya usia anaknya. Kenapa ini harus dikurangi 2 juga? Kenapa? Karena kan di sini peristiwa yang diketahui adalah 2 tahun yang lalu. Paham? Paham ya? Oke. Saya ulangi lagi. Kalimat pertama, kunci yang pertama adalah 2 tahun yang lalu. Berarti si ibu ini 2 tahun yang lalu usianya adalah 6 kali usia anaknya. Usia anaknya adalah Y, berarti karena ini peristiwa 2 tahun yang lalu maka dikurangi 2 juga. Oke. Nah, karena di sini ada 6 dan Y min 2 maka kita kalikan, kali pelangi. 6 kali Y jadi 6Y, 6 dikali min 2 jadi min 12. Oke, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Yang tadinya positif menjadi negatif berpindah ruas dari negatif menjadi positif. Oke, didapati X min 6 sama dengan min 12 ditambah 2 berapa? Minus 10. Dapat persamaan yang pertama. Lalu, yang kedua, jika 18 tahun yang akan datang. Ingat, 18 tahun yang akan datang berarti peristiwa yang belum dilalui, tapi kan yang akan datang berarti bertambah dong. Ya, maka di situ kalimatnya adalah jika 18 tahun yang akan datang umur ibu, berarti umur ibu 18 tahun yang akan datang. Paham ya? Itu adalah 2 kali umur anaknya. 2 kali umur anaknya pada saat 18 tahun yang akan datang. Paham? Paham ya? Lanjut. Maka perkalian pelangi lagi 2 kali Y 2Y. 2 kali 18 36. Oke? Oke. Variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Ya, didapati 2Y berarti X min 2Y dari positif menjadi negatif. Ya. Lalu 18 positif berubah menjadi negatif. Oke, maka didapati X min 2Y sama dengan 18. Ini adalah persamaan yang pertama. Yang ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama adalah X min 6 sama dengan negatif 10. Dan persamaan yang kedua adalah X min 2Y sama dengan 18. Oke, dapat 2 persamaan. Sekarang kita selesaikan masing-masing. Karena tadi kita dapati persamaannya adalah
X min 6Y sama dengan minus 10 dan X min 2Y sama dengan 18. Di sini variabel yang memiliki nilai koefisien yang sama adalah apa? Si X. Berarti tidak perlu kita mencari KPK-nya, berarti langsung kalian habiskan saja menggunakan pengurangan. X dikurangi X habis. Ingat, pengurangan jika nilainya dekat dengan negatif maka ini jadi plus 2. Min 6 ditambah 2 berapa? Minus 4. Min 10 dikurang 18 minus 28. Min 4Y sama dengan min 28. Maka Y adalah berapa? Minus 28 dibagi minus 4. Berapa tuh? 7. Ya, berarti umur sang anak saat ini adalah 7 tahun. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah umur ibu. Dari dua persamaan ini kalian boleh pilih salah satu. Di sini saya menggunakan persamaan yang kedua, yaitu X min 2Y sama dengan 18. Gantikan Y-nya dengan 7. Maka X min 2 kali 7 sama dengan 18. X dikurang 14 sama dengan 18. Maka X adalah 18 ditambah 14 dari mana? Minus berpindah ruas jadi plus. Maka X adalah 32 tahun. Berarti usia ibu saat ini adalah 32 tahun. Oke. Wah, kira-kira mudah atau tidak ya? Masih kurang paham? Berarti bisa kalian putar kembali video pembelajaran yang saya berikan hari ini. Ya, jangan lupa tugas kali ini kalian tidak ada latihan soal, tapi kami minta kalian untuk mencatat materi atau pembahasan soal hari ini ke dalam buku tulis kalian masing-masing. Nah, untuk pengiriman tugasnya seperti apa, silakan kalian koordinasikan kepada guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Saya ingatkan kembali, untuk kelas A sampai E adalah Bu Sinta dan untuk 8F sampai I adalah saya. Ya, nanti kita akan komunikasikan di grup mapel masing-masing pengiriman tugasnya seperti apa. Oke, terima kasih kepada kalian yang masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sedikit lagi kita akan melakukan penilaian akhir semester. Saya tunggu tugas-tugas yang masih belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.